Selamat pagi, siang, malam para pendengar setia podcast Penalex 2021, mana di podcast ini kita akan membahas tentang TA anak-anak di kafe. Masih bersama aku, Galuh Kartika, dan temanku, Haikal, dari Angkatan 2021. Tapi kali ini, di episode kedua ini, kita kedatangan narasumber yang berbeda dari yang sebelumnya. Kepada Mas Tiopan, bisa memperkenalkan diri. Halo Mas. Selamat siang semuanya. Nama saya Leo Tiopan. Saya angkatan 2016 dan baru saja menyelesaikan studi saya di DKV ITS. Saya asli Bekasi, tapi ya dapat kuliahnya di sana. Jadi saya kuliah di Surabaya. Terus posisinya sekarang saya sudah dapat magang. Saya magang di Sun Visual. Sun Visual itu kalau yang mungkin orang-orang general tahu itu dia yang bikin identity untuk 76 tahun Indonesia. Ya, mungkin sampai situ aja kali ya. Terima kasih. Ya, apa kabar nih, Mas? Oh, kabar baik, sehat. Ini teman-teman sehat semua? Alhamdulillah. Agak nervous sih. Santai aja kayaknya, nggak apa-apa. Oke, kita gimana? Langsung masuk aja. Gimana, Kang? Masuk aja sih. Nah, ya. Kan gini ya, Mas ya. Narasumber sebelumnya kan menjelaskan tentang DKV konseptual secara umum gitu. Terus juga sempat nyinggung K0, K1 gitu. Untuk lebih rinci K0, K1 itu ngapain aja ya? Kalau saya sih pribadi ngelihatnya setiap bidang yang diambil itu kayaknya agak berbeda untuk ketentuan K0, K1-nya. Kalau saya itu K0 itu sebenarnya diberikan kepada saya nggak ada standar minimal yang ketat, tapi K1 itu intinya adalah konsep itu sudah harus jelas. Secara penulisan juga kalau saya juga udah harus sampai ada visual untuk bab 5 kalau nggak salah. Jadi ke bab 5 itu kan sudah masuk ke konsep desain gitu ya. Walaupun konsep desain itu masih bisa berubah nantinya, tapi pas K1 itu yang penting sudah ada, sudah ditampilkan, bisa dipresentasi. Seperti itu sih mungkin. Terus untuk tugas akhirnya Mas sendiri itu topiknya tentang apa ya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Tugas akhir saya itu judulnya Dieng Plateo Geopark. Jadi secara singkatnya Dieng Plateo ini di branding, diberikan wajah baru lah, bahasa kasarnya seperti itu, karena fokusnya itu adalah brand identity. Nah, karena ada membawa unsur geoparknya, jadi saya nggak semuanya menyusun konsep itu secara sendirian. Saya mengambil dari konsep yang udah ada, karena itu kan hak cipta dari UNESCO ya, dan saya menggunakan itu, ya saya berjalan sesuai dengan koridor tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Itu gimana Mas kepikirannya? Apa tiba-tiba kayak mbaknya yang tadi di akhir gitu? Kalau saya sebenarnya ini saya kalau teman-teman mungkin sebutannya nazar gitu ya, janji ya. Jadi 2018 saya jalan-jalan ke Dieng sama keluarga. Sampai di sana kita kesel. Jelek banget, rusak semua gitu. Saya bilang sama bapak saya, "Pak, ini jelek banget deh. Abang mau jadiin TA. Ya udah sana kamu foto-foto." Ya udah tuh saya foto, ya sudah. Judul saya udah pegang dari 2018. Jadi iya, jadi landasannya itu keresahan gitu loh, kekecewaan gitu. Aku ingin memperbaiki kota. Iya, menciptakan inovasi. Sebenarnya nggak inovasi sekali ya, karena kalau brand identity itu kan yang nanti juga saya akan cerita pada prosesnya, itu kan kita mencari asosiasi dari objek yang kita branding kan. Sebenarnya dia sudah ada, tapi wajah yang bisa dilihat sama audiens tuh mengecewakan gitu. Jadi disitulah keresahannya yang muncul di dalam perasaan saya. Gimana nge-rebranding gitu ya? Gimana? Persiapan
pas rebrandingnya itu kayak gimana, Mas? Persiapannya foto-foto udah. Foto-foto sama biasanya kan kalau ngasih judul itu kan nggak 100 kan, ada 3, 5 gitu kan. Terus saya mikir gimana caranya judul saya banyak, tapi saya pengen yang ini gitu, ya udah. Kurang lebih begitu sih sebenarnya kalau boleh jujur. Terus kalau kan pasti bukan cuma Mas doang yang branding ya buat TA-nya. Tapi teman-teman yang lain ada yang branding juga. Branding itu kebetulan nggak begitu banyak ya di wisuda kemarin itu. Mungkin ada satu cakupan dalam branding, tapi lingkup yang diambil itu berbeda. Tapi kebetulan saya ngambil yang porsi paling besar, yaitu brand identity gitu. Jadi apa namanya, banyak juga yang dikerjain. Itu biasanya untuk TA branding output-nya apa aja? Nah, di sini itu banyak yang salah miskomunikasi, termasuk saya sendiri juga miskom gitu. Bukan miskomunikasi, misunderstanding lah. Orang-orang itu selalu orientasinya output visual gitu. Output visual ini grafisnya gimana nih, super grafisnya gimana sih? Oh, branding tuh gini ya. Itu. Saya juga masih waktu itu juga seperti itu sampai Pak Eka ngomelin saya sore-sore. Oh, memang yang dibutuhin tidak sampai ke situ gitu loh. Porsi besar tidak sampai ke situ, tapi anggaplah 70-30 lah. 70-nya itu benar-benar breakdown kamu tentang brand itu. Jadi benar-benar kalau dalam laporannya tuh lucu gitu. Namanya nama ada satu subpoint sendiri gitu. Slogan subpoint sendiri. Kalau slogan wajar ya. Nama itu satu subpoint sendiri gitu. Jadi nggak orientasinya itu nggak begitu visual sebenarnya. Tapi breakdown-nya. Tapi emang harus sedetail itu ya? Iya, mungkin bisa jadi teman-teman yang nanti akan mengambil branding yang sama seperti saya dan teman-teman branding juga itu tergantung dari prosesnya sama dosen pembimbing kamu atau dosen penguji kamu tuh mengarahkannya kemana. Kebetulan saya waktu itu dapatnya Bu Senja dan Pak Eka, mereka mengarahkan lebih ke breakdown-nya gitu. Jadi memang esensinya, terus asosiasinya dari brand itu, makanya bentuknya sebenarnya porsinya besarnya ke breakdown, seperti itu sih. Tadi selain foto-foto di persiapannya, yang diteliti di Geopark ya tadi. Ya di Dieng Plateo ya. Karena kebetulan saya udah kesel kan, udah banyak foto, berarti saya tinggal cari stakeholder yang kira-kira bersangkutan dengan Dieng Plateo itu sendiri. Akhirnya ketika saya udah mengambil mata kuliah tugas akhir, itu saya fokusnya lebih ke stakeholder gitu. Jadi saya ke sana, itu sebenarnya ilegal sih. Karena waktu itu kan masih COVID. Cuman saya ngerasa kalau saya nggak ke sana nggak kelar ini. Ya udah saya nyetir ke sana. Sama bapak saya berdua, cuma bapak saya tidur, jadi saya nyetir sebenarnya hitungannya. Ke waktu itu stakeholder-nya itu adalah bagian kebudayaannya provinsi. Sebenarnya negara, tapi dia tetap dipecah per provinsi. Jadi saya ke kebudayaan Jawa Tengah sama ini Bapeda. Bapeda itu Badan Perencanaan dan Pembangunan wilayah daerah gitu. Punyanya waktu itu Wonosobo. Ke sana saya minta data gitu. Terus kebetulan banget nih project mereka lagi mandek. Mereka tuh udah mengajukan secara administrasi. Cuman mereka lagi mandek karena ya saya kurang tahu kenapa mereka juga ngomong nggak ada orang grafis. Saya sebenarnya udah bikin logo Mas, cuma logonya begini. Saya diam, nggak tahu mau komen apa gitu. Ya sudah, ini grafis saya pegang gitu. Ya sudah, akhirnya dikasihlah kajian-kajian mereka yang nggak dipublikasi buku, nggak sebuku sih, soft file, halaman cuma setebal gini gitu. Jadi ya udah, sebenarnya itu aja lah buku tebal soalnya gitu. Ya saya dikasih data-data yang tidak dipublish itu kajian dari Bapedanya, dan itu semua breakdown perintilan objek wisatanya ada semua di situ.
Dan itulah yang saya syukuri, saya nekat ke sana. Ya puji Tuhan nggak kena COVID ya, karena nyetir sendiri juga, nggak naik umum. Cuman itu sih, tapi buku itu sangat tebal, akhirnya sangat lengkap, ya udah saya pakai dari situ gitu. Sisanya mungkin saya hunting imagery, karena kebetulan itu COVID. Jadi biasanya di Dieng itu kan ada acara tahunan ya, dan waktu 2020 itu mereka nggak ada acara. Jadi nggak ada foto fresh, di website juga nggak ada. Akhirnya saya juga izin waktu itu ke Bu, saya kan pembimbingnya Bu Putri, saya izin, Bu, ini butuh imagery nggak banyak gitu. Jadi saya izin ngambil dari Google, tapi akan tetap ditulis gitu. Ya sudah, katanya ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah. Jadi ada hunting secara online, hunting di sana, sama data-data kajian dari pemerintahnya. Oke, pasti ada kendala kan ya Mas ya. Itu kendala saat penelitian atau pas realisasi konsep idenya itu ada nggak yang bisa diceritakan gitu? Kalau penelitian ya satu, kendalanya COVID, udah itu aja. Itu sangat extraordinary ya. Saya yakin teman-teman yang masih kuliah juga yang belum offline kan, masih online kan. Iya. Itu ya kendalanya di situ. Nyetir sendiri itu mungkin bagi orang simpel, tapi tidak sesimpel itu karena kita harus prepare biaya perjalanan. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau biaya puji Tuhan nggak jadi masalah, tapi ya kita harus effort di sana semua. Itu juga dadakan karena wah ini kurang banget nih datanya. Kalau untuk perancangan konsep, kendalanya adalah sayanya. Jadi kebetulan saya yang secara progres itu berjalannya juga tidak semulus itu. Sampai tadi saya bilang saya diomelin sama Pak, itu benar-benar saya submit revisi, Pak, ini hasil revisi saya gitu, karena harus asosiasinya nggak ketemu, saya berubah. Tiba-tiba habis saya submit 5 menit kemudian ditelepon, kamu tuh ngerti nggak sih? Saya diem, saya lagi nyuci piring, saya diem. Terus saya loudspeaker, saya diem gitu. Masih teriak, masih ngomit. Bapak saya sampai begini. Siapa? Suatu rumah tuh diem gitu. Saya diomelin. Itu benar-benar diomelin. Kebetulan saya udah biasa dari maba diomelin sama Pak. Jadi saya nggak masalah. Cuman mungkin banyak orang yang langsung down gitu ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya itu bukan saatnya untuk down. Itu saatnya lo dimarahin, kosongin diri, dengerin. Udah saya dengerin. Terus akhirnya dia dari tensi atas turun, dan dibimbing lah sama dia. Oh, itu yang diinginkan oleh dosen penguji, udah saya jalan ke itu. Baru dia di situ lancar. Udah. Mungkin begitu sih kurang lebih. Diomel. Diteriakin. Diteriakin sebenarnya hitungannya. Cuman ya sudah, itu kan proses ya. Kita nggak bisa protes atas sebuah proses gitu. Kalau dia nggak ngomel, mungkin saya belum lulus kali sekarang ya. Iya, belum lulus kali saya. Iya, serius. Kalau boleh tahu, Masnya pas ke Dieng itu benar-benar pure, nggak ada kerjaan lain, benar-benar pengen kerjain TA apa gimana? Jadi sebenarnya ada sangkut pautnya dengan tadi saya bilang, saya dari maba udah diomelin sama Pak Eka. Saya tuh mama nilai jelek. Saya dihujat sama satu angkatan gitu. Nggak bisa gambar. Saya sekarang nggak bisa gambar. Serius. Waktu itu kalau di kafe kan das sama ini ya, gambar bentuk ya. Yes, itu gambar saya jelek dan saya nilai jelek. Saya hampir DO. Tahun pertama hampir DO. Akhirnya karena dia mata kuliahnya bersyarat ya, kalau misalnya nggak lulus, lo nggak bisa ngambil yang selanjutnya gitu kan. Akhirnya saya ngulang gitu. Jadi karena ngulang itu, pas ketemu jalan-jalan waktu, saya sisanya udah hanya ngambil tugas akhir gitu. Jadi saya benar-benar bisa fokus untuk ngerjain tugas akhir gitu.
Oke, terus pas proses brainstorming itu ada kesulitan nggak pas sama dosennya? Enggak, kebetulan itu saya milih dosen itu cukup mikir sih sebenarnya. Saya pikir itu bukan dia killer apa enggak, atau dia itu susah dicari apa enggak gitu. Sepertinya kalau susah dicari rata-rata ini ya dosen sibuk ya, jadi kita generalisir aja. Saya pikirin itu adalah saya bisa nggak ngomong mengeluarkan isi otak saya, dia menerima, dia memberi tanggapan ngeluarin isi otak dia, saya terima. Terus saya mikir dosen siapa yang kira-kira gitu ya, oh Bu Putri, oh ya sudah gitu. Itu sebenarnya juga bukan apa ya, bukan spesialis branding sebenarnya. Tapi karena saya sudah saya mikirnya adalah gimana saya berdinamika ke depannya, dan saya puji Tuhan dapat Bu Putri, sebenarnya untuk brainstorming saya nggak ada masalah gitu. Walaupun misalnya di reject gitu, suruh revisi, tapi kan itu kan sebuah proses gitu ya. Ya saya jalanin aja gitu. Dan puji Tuhan saya dapat Bu Putri yang kebetulan ketika mendampingi saya itu koordinatif gitu, saya bisa gitu jam 10 malam teleponan sama beliau, ya udah ngomongin itu. Saya juga lagi keluar gitu, jalan sama cewek saya, telepon sama Bu Putri, ini telepon jemput adik saya juga telepon sama Bu Putri gitu, taruh telepon WA gitu, ngobrol. Jadi kalau untuk brainstorming nggak ada masalah kalau saya. Tapi permasalahannya bukan di brainstormingnya, nge-submit nggak diterima, ya udah itu salah masalahnya. Revisi lagi. Iya, revisi lagi. Cara menghandle revisinya itu gimana, Mas? Aduh, handle revisi ya udah kerjain aja. Gimana ya? Kalau saya ngerasa nggak ngerti, saya kerjain dulu. Ya dia kita submit terus ada feedback koordinatif bukan koordinatif apa namanya, bisa gimana ya bahasanya ya, bisa masuk apa enggak itu masih ntaran gitu. Pokoknya saya kerjain dulu gitu. Saya juga akhirnya bisa diterima itu setelah saya tahu saya lompat-lompatnya ke bloknya tuh gimana, saya progres ke blok, oh berarti nggak bisa ke sini, jalan selanjutnya, oh ternyata nggak bisa ke sini, ganti cabang lagi gitu. Kalau saya sih kerjain aja sih sebenarnya. Intinya kalau lo kerjain lo pasti kelar dah, gitu aja sih sebenarnya. Beralih dari penelitian dan sebagainya itu, pas sidangnya sendiri itu gimana suasananya, Mas? Tegang apa gimana? Tegang enggak? Offline kan ya? Sidangnya online. Online. Saya masih saya mau sidang, saya masuk ke ruangan, dosen lagi ngomong, ITS lagi kebobolan, 5 orang sehari kena COVID gitu. Saya online gitu. Kalau kesulitan enggak, saya akuin dinamika persidangan waktu masa-masa online itu sebenarnya sangat tidak relate sama teman-teman yang offline, karena banyak proses yang di-cut gitu. Jadi saya menyimpulkan sebenarnya tidak ada kendala. Cuman kalau sidangan sendiri tegang nggak gitu? Nggak tegang. Ya sudah, kalau misalnya memang gagal ya sudah saya benerin aja gitu. Karena udah nggak ada lagi caranya. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau itu tipsnya apa perlu tethering 2 HP biar nggak mati gitu? Tipsnya, saya sempat pakai 2 atau 3 device gitu. Karena serius, laptop saya tuh nggak audio jack, nggak bisa kebaca. Ya sudah, saya terus masukin HP, terus kebetulan ada ada iPad, saya masukin iPad, jadi 3 gitu masuk blok gitu. Satu buat kamera, satu buat presentasi, satu buat suara gitu. Beda-beda. Iya, beda semua. Itu rempong banget. Saya juga mikir, rempong banget ya. Kayak kalau misalnya saya nggak punya gitu,
paling itu saya ke warnet paling. Mau gimana kan? Ya harus dicari solusinya kan gitu. Mungkin ya itu aja sih sebenarnya. Kalau itu ready aja gitu. Paling enggak kamu bisa tujuan utama adalah kamu bisa menyampaikan, kamu bisa menerima feedback. Udah itu aja, karena memang proses desain kan seperti itu ya. Kita udah eksplorasi, kita udah proses seperti apa, kita submit, ada feedback, ya udah kita proses lagi sampai berulang-ulang revisi, terus desain ulang, revisi, desain ulang, misalnya sampai diterima, ya sudah itu. Memang kan begitu proses desainnya. Aduh. Untuk cerita berkesan di kampus ada nggak sih Mas? Dosen yang berkesan gitu atau acara yang berkesan? Jadi ini kalau ke dosen ya, kalau ke dosen yang paling berkesan ya itulah dosen ini tahun pertama. Satunya itu, jadi waktu itu kan saya timnya itu Aika, Pak Bendra, sama Pak Dani. Iya. Oh iya. Lagi waktu saya masih tahun pertama itu, udah yang lain pulang saya diomelin. Jeder meja. Saya diem aja. Serius kalau nggak percaya bisa ditanya aja. Pak pasti itu saya omelin dulu dari maba gitu. Pasti dia mengakui kok gitu. Ya mereka, tapi despite mereka seperti itu, mereka percaya gitu kalau saya masih mau berjuang, dan ya tahun selanjutnya ya walaupun kalau gambar ya saya masih seadanya, sebisa saya. Jadi kalau das-das saya emang balas dendam. Apalagi das-das 3D itu saya balas dendam beneran. Sampai waktu itu kan 3 dimensinya itu saya dapat yang angkatan ganjil ya, berarti bikin instalasi itu sampai saya mikir apa yang bisa saya buat tapi teman-teman saya nggak bisa. Oh, pakai material besi karena nggak ada, waktu itu belum ada yang punya akses bengkel. Oh ya udah, saya mikir gimana apa yang bisa saya buat dari besi. Akhirnya hunting toko sepeda, beli ngeborong roda gigi, udah saya masuk kan kebetulan saya anak ini ya, anggota motosikletnya ya, terus ada akses bengkel, udah saya udah kumpulin semua, masuk ke toko bengkel, ngelas, jadilah pohon Natal kata Pak Eka. Besoknya dikumpul sama dia, ya udah saya paling bagus gitu. Tapi sama dia tahu nggak diapain? Ini tugas saya, anggapnya tugas saya. Yeah. Dipegang sama dia, digini-gini sama dia di depan kelas. Dalam hati saya, tuh kalau ada yang mental kena pala orang, ya ampun, biasanya gitu aja sih. Sama kalau dosen yang mungkin berkesan untuk saya, sebenarnya hampir semua dosen sih, saya nggak semua sih, kayak Pak Bendra gitu. Kak Bendra sama ketemu saya ngomonginnya basket gitu, dia sering main basket. Udah ada ring waktu itu, udah ada ring itu, udah dipasang ring di lapangan, udah main dia sore-sore gitu. Terus sama Bu Senja kebetulan ya waktu itu. Kalau sebelumnya TA ya, sebelum TA ya Bu Senja, karena banyak bertukar pikiran gitu. Waktu itu kita pernah sore-sore di perpus itu kan ada hasil TA alumni gitu, buku tentang adat Batak gitu. Dia lagi keluarin itu, lagi duduk gitu. Saya lewat, baru lihat kan, buku apaan lu? Ini ya bukunya bagus banget nih, bahasa Batak. Saya langsung duduk. Saya kan orang Batak kan. Saya baca. Oh iya, ngobrol gitu. Segala macam. Dia Bu Senja itu kebetulan enak untuk diajak bertukar pikiran gitu. Nah, jadi paling sama Bu Putri gitu, karena saya bersyukur banget, sangat bisa kita bisa berdinamika gitu, walaupun dia nggak peduli apa kesalahan saya, dia masih setia membimbing lah. Saya puji Tuhan dapat beliau sampai yang berkesan waktu sama saya itu, tadinya saya tuh udah nggak sempat untuk lulus semester kemarin ya berarti. Saya udah nggak sempat gitu. Udah hamin seminggu sampai batas sidang akhir, semingguan apa 5 hari gitu.
beliau nyerahin ke saya gitu. Udah di reject lagi kan, biasa lah kan, revisi lagi. Si Bu Putri menyerahkan balik ke saya. Kamu mau gimana gitu? Kalau kamu masih mau semester depan, ya sudah, saya akan tetap bimbing kamu. Kalau kamu masih mau berjuang, ya sudah, ayo kita kerjakan. Mbak, beliau masih nanya sampai situ. Saya mikir kurang dari semenit gitu. Saya langsung bilang, Bu, saya lanjut aja deh Bu. Soalnya kalau saya waktu itu bilang, saya lebih baik gagal mencoba daripada saya tahu kalau saya bisa lulus tapi saya nggak nyoba gitu. Ya sudah. Udah 5 hari saya nggak tidur. sampai sidang akhir saya tidur bisa dihitung jari jamnya. Karena saya juga di rumah, terus akhirnya juga harus bantuin ortu gitu kan. Soalnya kalau saya cuma duduk ya inilah ya. Bang, bantuin. Iya. Gitu sih kurang lebih. Untuk pertanyaan terakhir nih, Mas, ada nggak pesan gitu buat adik-adik tingkat, apalagi yang mau OTW TA? Kalau pesan ya, nggak dulu sih. Kayaknya, itu kapan ya? 2018 apa? Jadi ada anak satu anak 2017 gitu, namanya kalau kita manggilnya Gible, kalau mungkin nama aktenya Respati, dia selalu ngomong gini di bengkel, Wes Grindo ae, semua masalah selesai sama Gerinda. Gitu. Dia ngomong begitu. Saya mau ngambil kalimat itu. Semua masalah selesai dengan Gerinda. Kalau saya pengen ngomongnya, solusi dari semua masalah adalah grinding. Sebenarnya mirip-mirip kan. Nah, kenapa saya pengen pesan kayak gitu? Karena ya sudah jalan aja gitu. Saya dari semester 1 tahun pertama berarti ya, itu Nasakom. Saya ngomong aja saya Nasakom. Hampir DO gitu. Kalau nggak diselamatin sama Bu Elia waktu itu saya nggak lanjut mungkin. Ya udah saya jalan aja gitu. Saya berjuang aja. Jalan aja, jalan terus, berjuang terus. Terus juga ya TA hampir tidak sempat lulus kemarin kan, tapi saya jalan aja gitu. Dan itu kan nggak akan bisa kalau kamu nggak punya keinginan untuk grinding gitu, keinginan untuk gigih untuk jalan terus. Jadi simpelnya buat teman-teman jalan aja gitu, gigih gitu, grinding terus gitu. Karena kalau kamu berhenti gitu, ya kamu nggak akan sampai tujuan kamu gitu. Sama kamu kalau naik kendaraan, kalau kendaraannya diam kan kamu nggak sampai destinasi kamu. Kalau lu mesen Gojek gitu, terus Gojek yang nggak jalan malah ngerokok, lu nggak nyampe tujuan lu kan? Ya sudah, gitu aja. Di cancel bisa sih Mas Gojeknya. Ya terus dia Gojek selanjutnya join ngerokok sama Gojek yang sebelumnya. Ngumpul dia. Iya, ngumpul ya. Mungkin gitu aja sih pesan dari saya. Sama satu lagi, jangan pernah melupakan Tuhan kamu gitu. Kita di Indonesia gitu kita punya kita manusia yang beragama, kita punya dinamika dalam ibadah kita, dalam agama kita masing-masing ya. Dan saya akuin mukjizat Tuhan banyak berjalan di kehidupan saya, terutama kalau dalam konteks ini kuliah saya gitu. Ya bayangin aja gitu, lo harusnya udah DO gitu, tapi lo masih bisa lanjut gitu. Ya, itu kan karya Tuhan gitu kan sebenarnya. Atau gue udah hampir nggak sempet nih lulus semester kemarin gitu. Oh tapi ternyata gue pasrah gitu, gue pasrah sama Tuhan. Ya udah gue kerjain aja gitu. Gue lulus, ya sudah gitu. Jangan pernah melupakan Tuhan kamu gitu. Jadi gitu aja sih. Gitu. Ya, keren banget sih ini narasumbernya. Terima kasih ya Mas sudah mau ngisi, udah mau ditanya-tanya. Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol. Bisa ya nostalgia dikit lah sama kampus, walaupun sudah nggak bisa sih ke sana, cuman kan sudah bukan dinamika kampus ya. Makasih ya Mas, sukses buat sama-sama project-project selanjutnya. Ya sukses juga buat kuliah teman-teman yang buat skripsi, semoga lancar, tetap berjuang, jangan mau nyerah. Kalau lo udah kepikiran nyerah, udah pasti mager, udah pasti ke cancel tuh lulus. Jadi kerjain aja. Teman-teman yang belum ambil TA, semangat gitu, jangan pernah
kehilangan semangat untuk eksplorasi gitu, supaya kamu bisa lulus. Gitu. Udah. Itu dia dari Mas Tiopan ya. Panggilannya Mas Leo apa Mas Tiopan? Saya biasanya kenalin nama Leo ya, karena kalau saya mengenali nama sama Tiopan, biasanya salah eja. Kalau nggak Topan, Tiupin, apalagi Tovan, apa pula. Saya nggak paham, ya banyak banget ejaannya. Makasih ya Mas Topan. Makasih. Mas Iya, Topan sama-sama. lagi. Mas Leo. Oke, untuk para pendengar sekalian, jangan lupa untuk follow Instagram Finalex di @finalexhibition. Terus jangan lupa untuk subscribe YouTube DKV ITS, tekan loncengnya, like, dan Komen komen. dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih Mas. Dadah. Ya. Terima kasih Mas.